Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa'in hajjuka, maka jika mereka menghujatmu, haju, mendebatmu, wahai Muhammad. Siapa yang mendebat? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ditambah dengan orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Mereka itu menghujat Nabi. Mereka itu mendebat. Tentang apa di debatnya? Tentang tauhid. Karena Nabi Muhammad mengembangkan kepercayaan tauhid satu Tuhan. Sedangkan mereka banyak Tuhan. Jadi di debatnya, siapa sebenarnya Tuhanmu itu, wahai Muhammad? Yang kamu elu-elukan, yang kamu bangga-banggakan itu siapa sebenarnya? Nah, kalau mereka itu mendebat soal tauhid, kata Allah, fakul, katakanlah kepada mereka, jawablah, aslamtu wajhiya lillah, aku telah menyerahkan wajahku kepada Allah. Nah, ini gaya bahasa di dalam Al-Quran. Aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan wajahku kepada Allah. Artinya aku serahkan diriku kepada Allah. Ini kalimat majas, kiasan. Disebutkan wajah, yang dimaksud dirinya, karena wajah itu untuk menentukan diri seseorang. Orang akan bisa mengenali seseorang karena melihat wajahnya. Nah, jadi di dalam Al-Quran seperti itu gaya bahasa. Aku serahkan wajahku kepada Allah, artinya aku ikhlaskan ibadahku hanya semata-mata untuk Allah yang satu, Tuhanku satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak lebih daripada itu. Hanya satu Tuhan. Wa manittaba'ani, ada ayatnya itu dihilangkan untuk kesamaan bunyi. Boleh dibaca wa manittaba'ani.
dan orang-orang yang mengikut aku juga menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepadaku ikut menyerahkan dirinya, ikut mengikhlaskan dirinya untuk beribadah kepada Allah yang satu itu. Nah, itu maksudnya. Wa kullil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtu, dan katakan juga kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Jadi katakan juga kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di kota Makkah pada waktu itu. Wal ummiyin. Nah, dan ummiyin itu orang yang tidak pandai tulis baca atau tidak diberi Alkitab oleh Allah. Ini adalah orang-orang musyrik yang ada di kota Makkah. Nah, jadi ada 3 kelompok, orang Yahudi, orang Nasrani, yang dua itu diberi Alkitab, Injil, Taurat dan Injil. Sedangkan ummiyin tidak punya kitab. Orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah, agamanya hanya turun-temurun dari nenek moyang. Menyembah berhala juga. Masing-masing suku punya berhala. Nah, katakan kepada orang-orang itu, apa yang akan dikatakan? Aslamtu. Adakah kamu dalam Islam? Ini maksudnya pertanyaan yang seperti ini, maukah kamu masuk Islam? Itu maksudnya. Aslamtu. Atau selain dari A itu kalau dipakai hal, hal aslamtu, nah, maukah kamu masuk Islam? Itu artinya tanyakan kepada orang itu. Lalu kata Allah, fa in aslamu faqad ihtadaw. Maka jika mereka itu mau masuk Islam, jika mereka mau masuk Islam, faqad ihtadaw, sesungguhnya mereka sudah mendapat petunjuk. Maka sesungguhnya mereka telah mendapat hidayah, telah mendapat petunjuk kepada kebenaran. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Dan jika mereka berpaling dari iman, tidak mau masuk Islam, jika mereka berpaling dari iman, berpaling dari kebenaran, fa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya kewajiban engkau hanya menyampaikan. Jadi Muhammad, kewajibanmu hanya menyampaikan. Kalau mereka tidak mau menerima, mereka berpaling, biarlah. Kamu sudah menyampaikan, kewajibanmu sudah selesai. Kamu tidak bisa memaksakan orang itu mendapat petunjuk. Nah, itu kira-kira artinya. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Hanya tugasmu adalah menyampaikan. Nah, itu kata-kata innama itu yang kita artikan hanya tugas engkau adalah menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Maha melihat dengan semua hambanya. Nah, kunci-kunci ayat ini, kunci ditutup ayat ini dengan kata-kata Maha melihat. Sama dengan yang dulu. Apa artinya Allah Maha melihat dengan semua hambanya? Artinya nanti semua hambanya itu akan diberi balasan oleh Allah sesuai dengan yang dilihatnya.
Maha melihat. Kalau perbuatan hamba yang baik akan dinilai dengan kebaikan. Jika perbuatan yang buruk, jahat akan diberi siksaan. Nah, itu maksudnya. Sesuai dengan diri yang dilihat Allah. Pahala tidak akan ditambah, dosa tidak akan pahala tidak akan dikurangi, dosa tidak akan ditambah. Karena Allah itu tidak zalim. Hanya akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, itu ayat yang ke-20 itu pemahaman. Dilanjut kepada ayat yang ke-21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, orang-orang yang kafir, artinya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah, menentang ayat-ayat Allah, kemudian wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak benar. Dengan alasan bahwa nabi-nabi itu tidak berbuat salah, tidak melakukan dosa besar, lalu dibunuhnya para nabi. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti. Dan mereka membunuh pula orang-orang yang menyuruh untuk berbuat adil atau berbuat kebaikan. Jadi ada dua jenis orang yang dibunuhnya. Yang pertama ialah para nabi. Jadi orang Yahudi itu dulu pernah membunuh 43 nabi. 43 nabi dibunuh oleh orang Yahudi, Bani Israel. Begitulah karena kekejamannya. Kenapa dia bunuh? Karena dia congkak, sombong, merasa dirinya yang benar. Nabi-nabi yang menyampaikan kebenaran itu dianggapnya tidak benar. Nah, dia merasa dirinya lebih baik daripada nabi, maka dibunuhnya lah nabi-nabi. Ini dosa yang paling besar. Yang paling dahsyat azabnya nanti orang-orang yang membunuh nabi. Yang kedua, orang-orang yang membunuh. Yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti. Selain daripada nabi, ada dibunuhnya orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat adil. Orang itu dibunuhnya. Seperti para ulama yang selalu memberikan nasihat-nasihatnya untuk kebaikan, dibunuhnya. Para ustaz dibunuhnya. Pernah Abu Ubaidah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling dahsyat azabnya nanti di akhirat?" Langsung jawab oleh Rasulullah, "Yang paling keras azabnya ialah orang yang membunuh Nabi dan membunuh orang yang selalu mengajak kepada kebaikan." Itu paling dahsyat dibandingkan azab-azab yang lain. Itulah yang paling dahsyat azabnya nanti di akhirat. Ya'muruna bil qisti minan nasi. Minan nasi, orang-orang yang menyuruh berbuat baik, berbuat adil kepada orang lain, kepada manusia. Oleh sebab itu kata Allah, "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Orang yang seperti itu, yang sombong seperti itu,
membunuh nabi, membunuh orang-orang yang berbuat baik. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, Bapak Ibu lihat gaya bahasanya itu. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka nanti akan mendapat azab yang pedih, azab yang sangat menyakitkan. Kabar gembira itu sesungguhnya adalah membahagiakan, tetapi ini bukan kabar yang membahagiakan. Ini namanya bahasa yang seperti ini ironis, kebalikan. Beri kabar gembira dengan azab yang pedih, dengan hal yang menyedihkan. Nah, itu menunjukkan ejekan, kata-kata ejekan yang hebat terhadap orang-orang kafir, ke orang-orang yang suka membunuh tadi. Ejekan, kalimat ejekan, beri kabar gembira dengan azab. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nah, mereka itu yang membunuh nabi, membunuh orang-orang yang baik tadi, yang akan mendapat azab, yang sudah diberi berita gembira akan mendapat azab, orang-orang itu habitat a'maluhum, telah musnah, telah habis pahala amal mereka di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Karena sudah habis pahala amalnya di dunia dan akhirat, orang-orang kafir itu diberi siksaan oleh Allah. Dua siksaan. Yang pertama siksaan di dunia, namanya siksaan yang disegerakan. Nah, nanti di akhirat lebih dahsyat lagi. Jadi karena tidak ada lagi pahalanya, sudah hancur, sudah lenyap di dunia dan di akhirat. Yang tinggal lagi azab. Nah, itu maksudnya. Kalau sudah hapus, tidak ada lagi. Makanya berhak diberi dua siksaan kepada orang-orang kafir tadi. Nah, siksaan di dunia namanya siksaan yang disegerakan sebelum siksaan di akhirat. Siksaan di akhirat itulah siksaan yang sangat dahsyat dari azabin alim. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka orang-orang yang akan menolong. Tidak ada yang akan bisa menolong. Tidak punya penolong. Nah, itulah nasibnya nanti orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik Mekah yang suka membunuh nabi, membunuh orang-orang yang berbuat baik. Itulah bapak-bapak dan ibu kita ulangi terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka itu membantah engkau atau mendebat engkau, maka katakanlah, aku telah menyerahkan diriku kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti aku. Dan katakan pula kepada orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang ummi yang tidak pandai tulis baca dan tidak punya kitab, maukah kamu masuk Islam? Maka jika mereka itu masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajiban engkau hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat dengan semua hamba-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi dengan alasan yang tidak benar,
dan membunuh orang-orang yang menyuruh berbuat adil atau berbuat baik kepada manusia lain, maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Mereka itu orang-orang yang sudah hapus pahala amal ibadahnya di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada bagi mereka orang-orang yang akan menolong. Ya saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.